Oke, Primaneser, kita lanjut lagi penjelasan materi atau submateri yang ketiga sekarang. Kita sudah masuk submateri yang ketiga ini bermain dengan rumus, jumlah, kali, dan selisih. Oke. Kalau kita punya itu persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka jadi dia mempunyai akar-akar x1 sama x2, maka ada beberapa rumus. X1 tambah X2-nya itu min B per A. Kemudian X1 kali X2-nya itu C per A. Nah, selanjutnya X1 kurangi X2 itu adalah akar D per A. Oke, karena kalau ngomongnya ini adalah selisih dengan asumsinya X1 lebih besar dari X2, ini ada nilai mutlaknya karena hasilnya akan selalu positif. Oke, ini tadi rumus-rumus di submateri yang ketiga. Sekarang bentuk soalnya seperti apa, Kak Jack? Bentuk soalnya nanti ada dua tipe juga. Tipe yang pertama adalah ketika persamaan kuadratnya sudah dikasih tahu lengkap, x kuadrat min x, misalkan x terus plus 3 begini sama dengan 0. Ini saya kasih 2 lah ya. Nah, kalau misalkan nggak bisa difaktorkan, otomatis kita harus gunakan rumus yang di sini. Kecuali kalau ini bisa difaktorkan nih. Kalau bisa difaktorkan, kalian tinggal ini x min 2, x plus 1, sama dengan 0, x sama dengan 2, x sama dengan min 1, maka nanti ini dianggap x1 dan x2-nya. Enak dong. Nah, biasanya soalnya nggak model begini. Biasanya nggak bisa difaktorin nih. Jadi misalkan ini min x plus 3, kan nggak bisa difaktorkan. Saya kasih min x, min 2x, gini aja lah. Kemudian plus 3. Ini nggak bisa difaktorkan nih. Nah, berarti kalau seandainya yang saya tanyakan itu adalah 1/x1 ditambah 1/x2, maka kita harus ngakali soalnya nih. Jadi di soal ini saya bisa selesaikan dengan pecahan aljabar ya. Kalikan silang begini jadi x2 ditambah x1. Jadi x1 tambah kalikan 1. Yang bawahnya x1 dikali x2. Nah, rumus x2 ditambah x1 itu kan min B per A. Sedangkan rumusnya x1 kali x2 itu C per A. Dari sini bawah dengan bawah bisa dicoret. Maka kalian tinggal menghitung min B per C. Min B, B-nya itu kan min 2. Jadi min ketemu min 2, terus dibagi C-nya 3. Min dengan min jadi plus, maka hasil akhirnya adalah 2/3. Itu tipe yang pertama ya. Jadi tipe yang pertama ini persamaan kuadratnya sudah lengkap, utuh, kemudian ditanyakan variabel ya itu bentuk-bentuk yang lain. Ini bisa dirubah-ubah ya bentuknya ya. Nah, selanjutnya yang tipe kedua adalah kalau misalkan sudah ada x kuadrat, misalkan di sini min x plus 3 sama dengan 0, ini saya coba untuk ngawur dulu ya. Ngawur dulu ini. Jadi selanjutnya misalkan ada keterangan x1 itu 2 kali x2-nya. Ya. Oh, sorry, ini ada C yang belum tahu nih. Jadi terus ada keterangan x1 sama dengan 2 kali x2-nya. Maka tentukan nilai C-nya. Jadi ini mesti ada beberapa variabel yang belum dikasih tahu. Salah satunya di sini ada C. Nah, sekarang kita dapatkan x1 ditambah x2 itu kan min B per A. Min ketemu min 1 jadi plus 1 dibagi 1 ya 1. X1-nya itu kan 2x2 ditambah x2 berarti di sini 3x2 sama dengan 1. X2-nya ketemunya sepertiga. Kalau X2 ketemu sepertiga, berarti X2-nya nanti jadi 2 kali sepertiga. X2-nya sudah ada ya. Nah, berarti X1-nya itu 2 kali X2. Jadi 2/3. Tujuannya mencari C pakai bantuan X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, X1-nya itu kan 2/3 dikali 1/3 itu X2-nya sama dengan C per A.
C-nya adalah C, A-nya 1. Nah, berarti C-nya di sini kan tinggal dikalikan 2/9 dong. Jadi hasil akhirnya adalah C sama dengan 2/9. Seperti itu ya. Jadi ini dua model soal untuk bentuk yang ketiga. Untuk model soal yang lain atau tipe-tipe yang lainnya kalian bisa lihat di web Primanesa di www.bimbelprimanesa.com, itu di latihan soal-soalnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang persamaan kuadrat yang baru. Seperti apa materinya? Tonton terus video pembahasan berikutnya ya.